Banyak orang-orang hilang yang dilaporkan berbagai negara setiap tahunnya, terutama di negara Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Australia, dan Jerman. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata mengenai perjuangan seorang gadis bernama Eva yang telah diculik oleh penjahat psikopat, diculik oleh pembunuh berantai yang dijuluki Pit Piper. Siapakah Pit Piper? Mengapa Eva diculik dan disekap? Mari kita dengarkan alur cerita yang sangat menarik dengan plot twist yang tak terduga. Cerita film dimulai. Seorang wanita yang bernama Sarah Andrew yang telah disekap selama 5 tahun dihabisi oleh sang penculiknya. Eva adalah pemain selo. Dia membutuhkan instruktur baru karena instruktur sebelumnya, seorang yang sangat keras dan berdedikasi tinggi, membuat dia tidak tahan dengan perilaku instrukturnya. Eva sudah mendapatkan instruktur selo yang baru dan membuat janji bertemu hari itu untuk melihat bakat darinya. Jamie Harris, kekasih Eva, mengantarkan sampai ke kafe tempat dia bertemu. Namun, sangat disayangkan, Jamie langsung meninggalkan Eva seorang diri sesampainya di kafe, padahal sang instruktur belum tiba. Saat Eva menunggu, dia mendapat telepon dari sang instruktur yang misterius untuk menemui dia di rumah yang sangat dekat dengan kafe itu. Tibalah Eva di sebuah bangunan yang tidak terurus dan terkesan sangat kumuh, membuat dia tidak yakin kepada sang instruktur baru dan mencoba menghubungi Jamie. Tiba-tiba, Eva disekap dari belakang serta dibius oleh seseorang yang tidak dikenal. Jamie pun mencoba menghubungi kembali, namun sudah tidak ada jawaban. Jamie melaporkan hilangnya Eva ke kantor polisi, dan laporan itu diterima seorang detektif wanita yang bernama Dobson. Pimpinan kepolisian daerah itu bernama Inspektur Banbok, yang saat ini sedang mendapat sorotan atas kasus hilangnya beberapa gadis pemain selo di wilayahnya, yang sudah terjadi 14 tahun silam sampai sekarang belum terungkap juga. Masyarakat memberi julukan penculik itu dengan sebutan Pit Piper. Salah satu yang dicurigai sebagai tersangka utamanya adalah Gil Corcoran, seorang instruktur selo yang bengis dan kejam. Namun tidak ada satu bukti pun untuk menjerat yang bersangkutan. Corcoran seorang seniman yang agak perfeksionis dan tergolong sadis, yang hidup seorang diri. Dia mempunyai tetangga wanita setengah baya yang bernama Nona Cotwell yang tidak menyukai dirinya. Karena Corcoran pernah memarahi Nona Cotwell ketika anjingnya masuk ke halaman rumahnya. Kita kembali ke Eva yang telah sadar dan mengetahui dirinya telah diculik. Di sini, Eva masih berontak meminta untuk dilepaskan. Dia sangat kaget dan syok ketika di sebelah ruangannya ada seorang gadis bernama Alex yang telah disekap selama 14 tahun, serta seorang gadis lagi yang bernama Jo. Alex sangat bersahabat dengan memberikan semua informasi pengalaman dia di tempat ini yang sangat mencekam. Keesokan hari, Alex menceritakan bahwa dia mendengarkan suara-suara pena serta suara goresan suatu benda di kamar Sarah yang saat ini ditempati oleh Eva. Entah apa yang Sarah rencanakan, Alex tidak mengetahuinya karena dia sudah meninggal dunia.
Mendengar cerita Alex, Eva mencoba mencari tahu apa yang dilakukan oleh Sarah dengan menggeser tempat tidurnya. Dan diketemukan sebuah surat dan senjata serta sebuah lobang yang sudah dibuatnya untuk dia bisa kabur. Namun lobang itu belum selesai. Jamie tidak puas dengan penyelidikan kepolisian setempat karena dinilai sangat lamban. Dia mencoba menyelidiki sendiri atas hilangnya sang kekasih Eva. Pertama-tama, dia datang kepada seseorang yang bernama Robert Chock, salah satu warga yang sudah sangat mencurigai cor-coran sebagai pelakunya. Menurut Robert, sudah sangat jelas semua gadis-gadis yang hilang pernah berinteraksi dengan cor-coran. Serta dia menganggap Inspektur Banbrook sangat lemah karena tidak berani menahannya. Atas semua informasi dari Robert membuat Jamie nekat menerobos rumah cor-coran. Perbuatannya diketahui pemilik rumah dan hampir terjadi insiden di sana. Cerita kembali, di mana Eva disekap. Sang penculik membawa selonya ke kamar Eva untuk dimainkan lagu sesuai permintaannya. Eva memainkan dengan tidak bersemangat, sehingga nada-nada yang dihasilkan kurang maksimal. Dan hal ini membuat penculik marah, mulai menghajar Eva dengan tongkat secara brutal. Inspektur Banbrook sudah tidak sabar untuk menangkap cor-coran setelah mendapat desakan dari publik. Dia meminta Dobson untuk menyelidiki cor-coran melalui tetangganya yang bernama Nona Cotwell. Dia mendapatkan informasi sikap cor-coran yang tidak bersahabat, serta mempunyai sebuah rumah pondok di kota ini. Nona Cotwell sering melihat sepatunya berlumpur saat dia pulang dari rumah pondokannya. Cor-coran mulai merasa cemas saat mendengar berita bahwa kasus penculikan Eva sudah menyebar di media dan dia menjadi salah satu tersangka utamanya. Jamie mulai meminta keterangan pemilik kafe apa yang terjadi dengan Eva saat di sana. Ia mengatakan ada seseorang yang menelpon untuk datang ke alamat yang tidak jauh dari kafe ini. Jamie sudah berada di depan rumah penyekapan. Akan tetapi, ketika dilihat, rumah itu terlihat kosong. Di saat Jamie memantau keadaan dalam rumah, tiba-tiba Inspektur Banbrook meneleponnya untuk datang ke kantor polisi. Malam itu, sang penculik datang ke kamar Eva dan mengancamnya dengan pisau belati atas perilaku Eva yang terus menantang dirinya. Sambil emosi, penculik itu menancapkan belati di samping wajahnya pada dinding kayu dan langsung keluar dari ruangan. Eva langsung mengambil belati itu untuk berjaga-jaga jika dia masuk kembali. Benar, ternyata penculik itu masuk kembali ke kamarnya. Dengan rasa amarah dan kebencian, dia menghujamkan belati itu berkali-kali sampai penculik terkapar.
Alangkah terkejutnya Eva ketika mendengarkan suara penculik di luar ruangan. Nah, siapa yang ditikam oleh Eva? Ayo, bisa ditebak nggak? Ternyata, yang ditikam oleh Eva sampai tewas adalah Jamie Harris, kekasihnya sendiri, yang didandani seperti sang penculik dengan mulut dilakban sehingga tidak bisa berbicara. Air mata berlinangan tak dapat dibendung lagi. Situasi saat itu membuat Cor-Coran kabur dari rumahnya. Tetapi polisi dapat menyergap dan menangkapnya saat dia bersembunyi di rumah pondoknya. Dan polisi juga menemukan pohon ganja di rumah itu. Aman sudah. Sang penjahat akhirnya tertangkap. Hanya perlu bukti agar penjahat itu segera dipenjarakan. Detektif Dobson meminta bantuan kepada Nona Cotwell untuk masuk ke halaman rumah Cor-Coran melalui rumahnya. Dan ternyata ditemukan mayat Sarah Andrew yang dikubur di halaman rumah Cor-Coran. Dengan bukti ini, sudah jelas Cor-Coran tidak dapat mengelak lagi. Suatu malam, Inspektur Banbrook menghentikan mobilnya tepat di depan rumah penyekapan karena dia mendengarkan suara-suara aneh di rumah itu. Sebagai seorang polisi, dia langsung turun dari mobil dan masuk untuk menyelidikinya. Suara itu berasal dari kamar Eva. Nah, di sini mulai terungkap. Ternyata, sang penjahat Pit Piper adalah Inspektur Banbrook sendiri. Inspektur Banbrook akan menghabisi Eva malam ini atas tindakannya yang sulit diatur. Namun dia sangat kaget ketika melihat kamar Eva sudah kosong. Ternyata Eva telah kabur melalui terowongan yang pernah dibuat oleh Sarah sebelumnya, dan dia menuntaskan hingga selesai. Saat sudah lolos pun, Eva masih belum mengenali siapa penculiknya, karena penculiknya selalu menggunakan topeng. Beberapa menit kemudian, rumah sudah dikepung oleh Detektif Dobson dan rekan-rekannya. Mengetahui situasi dirinya sebagai Pit Piper akan segera ketahuan, Inspektur Banbrook mengambil langkah dengan menghabisi dirinya sendiri. Dan film pun tamat.